حبيبنا ومولانا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم واقتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subuh hari ini kembali kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mendengarkan beberapa qudwah atau tuntunan-tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan adabut ta'am. Jadi adab-adab makanan. Jemaah subuh rahimakumullah, tentu kita sudah mengetahui bahwa salah satu tugas yang diemban oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah menjadi uswatun hasanah, di teladan yang sempurna dalam kebaikan. Dan keteladanan Nabi ini adalah sesuatu yang mengagumkan karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang diperhatikan sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperhatikan. Ini memang salah satu mukjizatnya Nabi itu adalah bagaimana semua perilaku beliau, bahkan tidak bisa kita bayangkan beliau makan pakai berapa jari, ini orang tahu. Jadi kalau beliau menyuap ini, beliau menggunakan berapa jemari, ini orang tahu. Itu kita cari dalam sejarah, ada tidak pemimpin sebesar apapun dia yang begitu diperhatikan oleh orang sebagaimana orang memperhatikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Sampai kalau beliau pakai serban itu berapa lilitan, kemudian ujung serbannya itu ada di mana. Sampai perkiraan jumlah uban. Ini semua informasinya sampai kepada kita hari ini dengan valid, bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada manusia yang seperti itu. Dan itu adalah pembenaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Bahwa kalau kalian ingin mencontoh itu, tidak usah banyak-banyak kalian punya contoh. Cukup satu saja. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti para ulama, para ustadz, penceramah, ini bukan contoh. Jadi para mubalik, para ulama ini bukan untuk dicontoh, karena mereka ini masing-masing ada sudut-sudut kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi para mubalik, para ulama ini hanya mengarahkan kita, karena mereka ada tahu, mereka ada ilmu, jadi mengarahkan kita, cerita sama kita, baginda Nabi itu seperti ini. Tapi satu-satunya contoh yang patut untuk diteladani itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak keliru secara logika kalau kemudian kita mengatakan, beliau itu kan Nabi. Justru karena itulah Allah Subhanahu wa taala
ya mengutus nabinya ini berupa manusia, ya, berupa manusia supaya mudah untuk kita teladani, mudah untuk kita contoh. Manusia biasa, ya beliau makan seperti kita makan, beliau tidur seperti kita tidur. Akan tetapi bedanya adalah beliau ketika makan, ketika tidur, ini semua berdasarkan ya, petunjuk ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu termasuk di dalam adab-adab makan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Yang pertama, kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memandang makan, nikmat makanan, kemudian nikmat mengolah makanan, ini adalah pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik apa yang kita makan, kemudian perangkat-perangkat yang kita butuhkan ya, dalam mengolah bahkan mencerna makanan itu ya, itu semua adalah nikmatun ilahiyah kubra. Ini adalah nikmat Allah yang sangat besar. Makanan ini, Pak. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak ya, mengajak kita ini merenungkan apa yang kita makan. Jadi laffatillahu subhanahu nadhral insani ilaiha. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk merenungkan pada makanan ini fi katsirin minal ayatil qur'aniyah ya, di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an ya. Jadi wa yu'arrifa qadraha, supaya manusia ini mengenal ya, atau menempatkan nikmat makan ini ya, sebagaimana mestinya. Wa yashkurur razik al-karim, sehingga kemudian dia menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada zat yang maha memberikan rezeki. Nah, di antaranya surah Abasa. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, hendaklah manusia merenungkan, memperhatikan makanannya. Bagaimana makanan ini bisa hadir terhidang di hadapannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan, anna sababnal ma'a sabba. Nah, jadi yang pertama, kami kata Allah turunkan air, curahkan air hujan ya, dari langit, sehingga bumi yang dulunya tandus kering ini kemudian menjadi hijau. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Ya, kemudian kami belah bumi ini, tanah ini kami belah-belah. Supaya apa? Supaya biji-bijian yang tertanam ini bisa keluar. Ya. Ini biji-bijian ini, Pak. Ini kan kita kalau tanam jagung itu kita kasih masuk di dalam tanah, terus kita injak-injak lagi. Ya. Kira-kira secara logika mampu tidak tunas-tunas jagung yang begitu lemah ini kemudian menembus tanah? Menembus tanah yang keras. Ini seandainya semua biji jagung yang kita tanam itu kita yang bikinkan jalan supaya bisa keluar itu tunas itu. Oh, malas orang nanam. Tentu itu sesuatu yang menyusahkan. Tapi Allah mengatakan enggak usah, kamu enggak usah pikirin itu. Saya yang turunkan air dari hujan, saya yang turunkan hujan dari langit, kemudian tanah yang tandus jadi subur. Kamu itu tinggal lempar aja biji-biji sudah di situ. Nanti urusan bagaimana tunasnya keluar, biar saya yang belahkan tanahnya. Ya. Ya, tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah tanah itu. Sehingga fa'ambatna fiha habba, sehingga biji-bijian yang ada di dalamnya ini bisa keluar tumbuh. Wa inaba wa qadba, ya, ada anggur, ada sayur mayur, ya, wa zaituna, ya, ada buah zaitun, wa nakhla, ada kurma, wa hadaiqa ghulban, ya, dan kebun-kebun yang subur.
wa fakihatan, buah-buahan yang melimpah, wa abba, dan tidak lupa rumput-rumput. Rumput-rumput ini untuk siapa? Mata allakum wali an'amikum, sebagai kesenangan untuk kalian dan makanan bagi binatang ternak kalian. Jadi Allah juga siapkan makanan untuk binatang. Jadi binatang makan rumput bisa menghasilkan daging. Ya, binatang makan rumput bisa menghasilkan air susu. Kemudian dagingnya juga kita makan, air susunya juga kita minum. Ya. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam Al-Qur'an. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, beliau ketika menjadi khalifah pernah bertamu seorang tabi'in yang mulia kepada beliau, namanya Imam Masruq. Datang ke rumah khalifah. Jadi Sayyidina Ali ini kan dari Madinah kemudian berhijrah ke Irak, ke Kufah tepatnya. Jadi Imam Masruq ini datang berziarah dari Madinah ke Kufah mengunjungi Sayyidina Ali ketika beliau statusnya adalah khalifah, presiden lah pada waktu itu. Ketika itu dihidangkan makanan. Ya, tentu beliau tidak punya istana sebagaimana presiden-presiden kita sekarang. Beliau hidup dengan sederhana. Jadi makanan yang dihidangkan ini ada roti kering, kemudian ada garam, ada minyak zaitun, kemudian air putih. Maka Masruq ini ya, kemudian merasa keheranan melihat menu ya, yang dihidangkan di hadapan khalifah. Ya, lalu beliau bertanya, wahai khalifah, seperti inikah menu makanan Anda ini? Ya. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, wahai Masruq, adakah menu makanan yang lebih berharga atau yang lebih enak daripada ini? Ya Khalifah, apanya yang enak? Ini cuma zaitun, ini cuma garam, ini cuma air putih. Beliau mengatakan, nah, ini perlu kita catat. Sayyidina Ali kemudian mengatakan, tidak ada makanan ya, yang lebih enak disantap ya, melebihi roti kering, minyak zaitun, tambah garam sedikit, kalau dimakan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi dimakan dalam keadaan, jadi bukan cuma makanannya, tapi perangkat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kita untuk menikmati makanannya. Ini tidak mudah. Untuk makan itu kita harus sehat dulu. Harus sehat. Kita datang ke rumah sakit nih. Ya, orang-orang sakit ini di rumah sakit terbaring. Datanglah orang-orang membesuk, menjenguk. Ada yang bawa apel, ada yang bawa jeruk, ada yang bawa macam-macam makanan-makanan enak dibawakan ke rumah sakit. Tapi sayang, yang sakit ini ya, tidak bisa makan. Jadi yang enak ini yang jaga. Ya. Tidak bisa makan. Coba orang sakit ini apanya yang hilang? Bibirnya masih ada, lidahnya masih ada, giginya masih ada. Semuanya. Tapi kenapa? Apa yang tidak ada? Yang tidak ada itu selera makan. Selera makan ini nikmat Allah. Ya. Jadi makanan selesat apapun, kalau kita tidak berselera, ya. Tapi kalau ada selera makan, meskipun makanan sederhana, dan hebatnya selera makan ini tidak bisa diresepkan sama dokter, tidak bisa, tidak ada dijual di apotek yang namanya selera makan, tidak ada. Kita diimpus ini kenapa? Karena tidak bisa makan, tidak bisa minum, hilang selera kita makan ini. Jadi ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Ali rahimahullah taala mengatakan begini, Allah itu paling tidak senang
Kalau ada seorang hamba yang malam itu dia makan dengan nikmat, dia minum dengan nikmat, dia tidur dengan nyenyak, lalu kemudian pagi-pagi dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara tidak ada yang menyibukkan pikirannya, tidak ada yang menggelisahkan hatinya kecuali perkara dunia. Jadi sudah diberikan, sudah makan nikmat itu malam, sudah minum nikmat itu malam, kenyang perutnya, lepas dahaganya, nyenyak tidurnya, subuh-subuh dibangunkan, lalu tidak ada yang menggelisahkan pikirannya, tidak ada yang memenuhi pikirannya kecuali hanya perkara dunia. Allah paling tidak senang. Seakan-akan nikmat Allah kepadanya ini masih kurang. Jadi kurang apa kira-kira kalau kita sudah makan nikmat dan minum nikmat, sudah tidur, apa lagi? Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Inilah jadi filosofi makan bagi kita bukan sekedar umat Nabi ini, bukan sekedar untuk mengenyangkan, tapi ini adalah sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai sarana untuk menyempurnakan syukur kita kepada yang memberikan nikmat ini. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membedakan ya, innal kafir ya'ishu liya'kul wa ya'ib minal lazaid wasyahawat. Ya, orang kafir ini makan hanya untuk memenuhi hasrat, hanya untuk memenuhi syahwat, ya, akan kelesatan makanan itu. Ya. Ammal mukmin, adapun seorang mukmin, ya, semestinya seorang mukmin itu fa innahu ya'kulu liya'isha waliyattaqa ala taatillah. Ya, adapun seorang mukmin hendaklah dia makan ini, ya, supaya apa? Nah, niatnya ini untuk mendapatkan kekuatan. Nah, jadi menjadikan makanan minuman ini sebagai sumber energi, yang mana energi ini kemudian diniatkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita makan ini bukan hanya untuk kenyang, tidak sampai di situ saja. Sebab kalau kita makan ini hanya untuk kenyang, maka apa yang kita makan ini hanya akan berakhir di tempat pembuangan. Ya. Tapi kalau kita makan, kita niatkan makanan ini supaya bisa menjadi sumber kekuatan, supaya punggung kita ini bisa tegak mendirikan sholat, supaya kita punya tenaga, ya, untuk katakanlah menyenangkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ya'isha liya'budu rabbah wa ya'mal sholihat, untuk menyempurnakan amal-amal salih. Maka seperti itulah kemudian yang menjadikan makanan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasulnya, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati, dimakanlah yang baik-baik, ya, tentu yang baik secara gizi, kemudian baik dalam arti halal, ya, wa'malu sholihan, dan kerjakanlah amal soleh. Nah, jadi ada hubungan yang tidak terpisah antara makanan dengan amal soleh. Nah, jadi makanan ini Bapak dan Ibu sekalian, ini baik dan buruknya mempengaruhi amal, ya, mempengaruhi amal. Jadi makanan kalau halal ini memudahkan seseorang untuk beramal. Tapi makanan kalau haram ini akan menyulitkan seseorang untuk beramal. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala kaitkan, kulu minat thayyibati, makan yang baik-baik, makan yang halal-halal, wa'malu sholihan, dan kerjakanlah amal soleh. Jadi makanan yang baik akan memudahkan kita untuk beramal soleh. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin dengan perintah yang serupa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian,
Ya, washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya kepadanya lah kamu beribadah. Jadi makanan yang baik-baik ini Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan perintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi insyaallah kalau kita makan, kita minum dari yang halal, kemudian kita niatkan makanan minuman ini ya sebagai penopang bagi kita, sarana bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, maka ini akan memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, inilah sekedar sedikit sebelum kita masuk pada adab-adabnya. Ini sebagai pengantar ya, bahwa setiap hari kita makan 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin 4 kali. Hendaklah ada sedikit tadabbur, perenungan di situ tentang makanan kita ini, supaya kita betul-betul menyadari bahwa makanan itu ya, dan perangkat-perangkat yang disediakan untuk memakannya ini semata-mata adalah karena nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Inilah dahulu yang sempat kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis kita dengan berdoa, doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.